Halo pemirsa Grami MK, kali ini tim Grami berkesempatan berkunjung ke tempat yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Tempat ini disebut dengan Rumah Baca Anak Nagari. Mau tahu lebih banyak tentang rumah baca? Yuk kita cari tahu ke dalam. Pemirsa Grami MK, sekarang kita sudah bersama dengan sosok paling sentral di balik rumah baca ini. Beliau kita kenal dengan panggilan Uni Sri. Bunda Sri. Bunda Sri. Boleh diceritakan Uni, ininya latar belakang pendidikan atau pekerjaan sekarang? Baik, terima kasih Grami MK ya. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Rumah Baca Anak Nagari sedang diwawancara gitu sama Grami MK. Ya sangat senang karena gerakan artinya tadi gerakan orang muda Minangkabau gitu ya. Saya berharap Grami MK semakin sukses. Amin. Saya adalah guru SD. Saya pendidikan S2 pendidikan dasar. Saya mengajar di SD Negeri 10 Sapiran Kota Bukit Tinggi. Sedangkan rumah baca ini beralamat di Jalan Kusuma Bakti nomor 12 Simpang Taman Ujung Bypass, Gadut, Jorong Arukan Dikir, Kecamatan Pilatang Kamang, Kabupaten Agam. Ya, lengkap sekali. Terima kasih Uni. Ya. Mungkin dari kita semua ini masih banyak yang belum kenal dengan rumah baca. Apa sih ini rumah baca itu gitu? Rumah baca, kalau banyak orang kata rumah baca itu tempat les ya, sering saya juga kayak itu. Rumah baca ini adalah di mana anak-anak, remaja, lansia, semua usia dapat membaca ke sini. Di mana saya membangun yang namanya rumah baca ini adalah semacam taman bacaan atau perpustakaan. Di rumah baca ini saya beri nama Rumah Baca Anak Nagari dikarenakan di sini saya berharap anak-anak di nagari saya, khususnya nagari Gadut, dapat membaca di sini, dapat meminjam buku di sini, dapat berkegiatan. Karena di rumah baca tidak hanya membaca, tapi kita juga punya kegiatan. Ada programnya juga ya? Nia? Ada. Jadi perbedaan antara rumah baca dan perpustakaan? Ada. Apa? Kalau kebetulan rumah baca anak nagari ini sudah saya akta notariskan, semacam yayasan gitu. Tapi di dalamnya ada dua. Ada perpustakaan Rumah Baca Anak Nagari dan TBM Taman Bacaan Masyarakat Rumah Baca Anak Nagari. Kalau rumah baca, pojok baca, atau kantong baca itu biasanya itu berada di masyarakat. Kalau perpustakaan juga, tapi perpustakaan itu biasanya ada di nagari atau kelurahan. Tapi kalau rumah baca ini di masyarakat atau di mana-mana saja bisa. Oh, gitu. Tuh. Ya, selanjutnya mungkin apa sih ide dasarnya untuk mendirikan rumah baca ini? Saya membuka rumah baca anak nagari ini pertama ada permintaan anak kandung saya yang waktu itu masih berusia kurang dari 4 tahun. Dia bernama Aga Ghazi Arahab. Aga karena sewaktu kecil saya sering membawa ke toko buku, sering membawa ke perpustakaan, akhirnya kami punya buku banyak. Dia minta bagaimana kalau buku kita ini kita buat perpustakaan di rumah Bunda. Jadi buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Bang Aga, bagi orang-orang. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat pada zaman sekarang, kita lihat di lingkungan kita, banyaknya anak-anak yang menggunakan gawai atau HP. Iya, benar. Jarang sekali kita melihat anak-anak yang cinta baca, yang suka baca. Jadi makanya saya bentuk rumah baca ini, ya sebagaimana tadi latar belakangnya itu karena generasi sekarang terlalu banyak menggunakan gawai atau HP-nya. Jadi selain anak, saya juga buat untuk supaya masyarakat di sekitar sini bisa memanfaatkan ini. Sadar buku ya, Iya, sadar sadar. handphone lagi ya. Iya. Terus ini nih sumber dananya pastinya butuh biaya nggak sedikit Iya. buat tempat ini.
sumber dana ini di Rumah Baca Anak Nagari itu pribadi, saya dan suami, dan ada donatur tidak tetap. Donatur tidak tetap ini seperti misal kalau ada abang saya punya uang dikasih gitu. gitu. Ada teman saya misalkan dia habis sertifikasi, nih lo gua kasih duit, dikasih kayak gitu. Atau ada misalkan orang datang nih ke Rumah Baca, misalkan ada 300.000 ya kayak gitu. Tapi dana itu 96 atau 97%, bisa katakan 100% itu dana pribadi antara saya dan suami. Bahkan untuk mengaji relawan pun dari duit kami dan suami. Oh gitu. Swadaya, benar-benar swadaya ini ya. Terus kalau dengan buku sebanyak ini, berapa sih minimal buku yang harus kita sediakan untuk membuat sebuah rumah baca? Kalau saya dulu sebetulnya kalau masalah buku kan banyak ini di Rumah Baca. Sebelum saya menjawab berapa minimal buku, Rumah Baca Anak Nagari ini sumber bukunya, pertama Rumah Baca Anak Nagari sudah bergabung ke Facebook TBM atau Pustaka Bergerak Indonesia, juga sudah masuk di dalam kalau dulu kan ada kirim buku gratis setiap tanggal 17, Pustaka Bergerak sudah. Anggaran dana pribadi juga, Pak, karena saya punya target setiap bulan harus beli buku, paling target kami 100.000. Dan misalkan ada lomba-lomba, kami seperti menang lomba di KPK kemarin, ada video bercerita tentang KPK, alhamdulillah akan menang, dapat juga buku kayak gitu. Dan ada juga sumbangan masyarakat, karena kami di sini menerima buku, baik buku baru ataupun bekas, juga alat-alat tulis. Jadi awal saya membuka Rumah Baca ini, buku saya nggak banyak, paling ya 400 buku mungkin, kalau lebih lah dari 200 buku kayak gitu. Kalau sekarang jumlahnya udah 5.000. wow, 5.000 buku Ya. dengan sumber biaya sendiri 5.000 buku. Ya, tapi kalau buku ini kami ya sendiri, tapi kan ada juga dari sumbangan dari masyarakat, dari teman-teman sama penulis, teman sama editor, bahkan dari penerbit. Iya, prestasi yang udah diraih sama Rumah Baca ini atau selama kegiatan Uni berliterasi? Alhamdulillah kalau prestasi lumayan, karena kami ya belajar seperti juara 1 di GTK PAUD Dikmas tingkat Kabupaten Agam, juara 2 di provinsi, juara 1 lomba perpustakaan nagari Kabupaten Agam, harapan di provinsi, juara penerima anugerah pegiat literasi Kabupaten Agam, dan kemarin penerima pegiat literasi tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2019, bahkan sebagai perempuan inspiratif di Kabupaten Agam gitu. Pokoknya dengan Rumah Baca ini sudah menghasilkan, bukan menghasilkan ya, tapi sudah menerima penghargaan seperti mulai dari Wali Nagari, Kantor Camat, dari Bapak Bupati, dari Bapak Gubernur, gitu. Alhamdulillah. Iya, ini selain membaca, ini program dari Rumah Baca ini apa aja nih? Di Rumah Baca Anak Nagari ini ada 10 program inovatif, kreatif, dan berkesinambungan. Pertama yaitunya Penaba Sastra. Apa itu Penaba Sastra? Penampilan minat bakat dan sastra, di mana anak-anak diajarkan berani tampil seperti membaca, bercerita, menulis, mendongeng, berpuisi, dan lain-lain. Bahkan anak-anak di Rumah Baca Anak Nagari sudah memiliki buku. Yang kedua yaitunya Bimbel Grasitu. Apa itu Bimbel Grasitu? Anak-anak yaitunya bimbingan belajar gratis Senin sampai Sabtu. Bimbel Grasitu di sini anak-anak tidak dipungut biaya. Sebelum berkegiatan atau sebelum belajar, anak-anak wajib membaca 15 menit terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ada gosen buku. Gosen buku itu mengantarkan buku ke masyarakat, di mana kita mengantarkan buku seperti membuka lapak baca, meminjamkan buku ke sekolah-sekolah, ke MDA, bahkan masyarakat bisa meminjam buku ke sini langsung. Keempat yaitunya Babe Aktif. Apa itu Babe Aktif? Barang bekas kreatif
aktif, kreatif, di mana anak-anak rumah baca bisa memanfaatkan barang bekas, bisa mungkin dia membuat kotak pensil dari barang bekas, atau bisa membuat kerajinan-kerajinan tangan. Selanjutnya Gersosma. Apa itu Gersosma? Yaitunya gerakan sosial masyarakat, di mana ibu-ibu kelompok sosial Pakoan misalkan belajar buat bunga, belajar masak-masak di sini. Bahkan masih ada janji saya untuk belajar untuk memandikan jenazah, dan saat jenazah itu belum terrealisasi. Tuh ada juga titian ke surga, anak-anak belajar tampil mengaji, sari tilawah, berpuisi atau yang lainnya yang berhubungan dengan keagamaan. Apakah dia mau nasyid dan lain-lain. Dan kalau di rumah baca anak nagari, pas waktu sholat, anak-anak biasanya sholat berjamaah. Selain itu, menang tali mendatangkan tim ahli seperti orang dinas sosial provinsi atau orang pemberdayaan sosial provinsi mengajarkan masak-masak di sini. Bahkan seperti MC nasional seperti Bu Linda Zubir, perawat gigi, mengajarkan kebersihan gigi, duta baca, duta bahasa, kayak gitu sih. Movie edukasi, yaitunya menonton atau modus namanya, anak-anak itu menonton menceritakan kembali atau menuliskan kembali. Alhamdulillah kami juga punya Infokus di sini. Jadi seperti itu. Selanjutnya Olga Petra, olahraga permainan tradisional. Anak-anak tidak hanya membaca. Kalau anak-anak udah capek boleh bermain catur, bermain congkak, bermain enggrang, bermain patok lele, bermain kelereng dan lain-lain, atau bermain sandal panjang, atau tangkelek panjang, atau sandal batok kelapa kayak gitu. Selanjutnya ada jumpa berlian, yaitu jumpa batang bersihkan lingkungan. Setiap Jumat sebelum memulai ke rumah baca kita ambil sampah dulu. Atau kalau dulu kita menanam yang sederhana seperti belajar menanam bawang perai atau seledria kayak gitu. Apa trik yang Uni jalankan agar anak-anak banyak datang ke sini? Kalau trik bagi saya, kenapa anak-anak banyak datang ke sini? Ini ada pertanyaan yang sering saya dengar. Pertama, bagi saya anak-anak itu tidak saya buat bosan. Di sini anak-anak wajib membaca 15 menit. Setelah itu bisa berkegiatan apa saja. Yang kedua, kalau anak-anak bosan, saya mendongeng untuk anak-anak, akan berpuisi atau bercerita. Jadi anak-anak jadi senang. Jadi setiap hari itu kita memberikan kegiatan yang bervariasi pada anak-anak. Mungkin hari ini berdongeng dengan cerita biasa-biasa aja, besok kita bawa boneka atau bagaimana. Jadi anak-anak senang. Selain itu, triknya kalau saya tidak ada, kan ada sebagian orang dikasih penata, kok dikasih permen loh bun, atau dikasih kue, kalau nggak pernah. Di sini nggak ada. Penting anak-anak itu nyaman saja dengan kegiatan-kegiatan kita, atau permainan atau game atau edukasi gitu. Itu aja. Selanjutnya harapan Uni terhadap rumah baca ini. Harapan terhadap rumah baca atau untuk masyarakat nih? Dua-duanya boleh. Harapan saya kalau untuk rumah baca, pertama semoga rumah baca ini berkembang, bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan visi misi rumah baca, menumbuhkan minat baca, mencerdaskan bangsa. Semoga itu terlaksana. Itu adalah harapan saya. Harapan saya untuk Nagari, khususnya Nagari Gadut, saya berharap adanya pojok-pojok literasi di setiap Nagari Gadut, di setiap jorong-jorong, adanya kita audiensi sama Pak Camat, audiensi sama Pak Wali Jorong, audiensi sama Pak Wali Nagari. Apa sih manfaatnya dari kegiatan literasi? Karena literasi bukan hanya baca menulis, seperti misalkan daerah Tigo Kampung itu mungkin spesifiknya di sana seni budaya, sile misalkan. Bagaimana literasi di bidang seni budaya kita tingkatkan? Kalau misalkan di daerah PSB itu tambur apa tuh namanya, musik-musik seperti itu. Bagaimana literasi? Selanjutnya Uni suka duka yang Uni hadapi selama mendirikan rumah baca ini. Suka dukanya ada suka ada duka ya. Kalau sukanya, senangnya sih banyak. Ini semacam hobi bagi saya. Saya juga hobi berpuisi, hobi bercerita, hobi mendongeng, hobi menulis. Ini saya anggap penyaluran bakat saya gitu.
karena sukanya anak-anak sudah mulai tumbuh minat bakat membacanya, sudah mulai tampil berani yang pada datang sih, dan nilai-nilai di sekolah nilainya sudah bagus, alhamdulillah, senang. Kalau itu adalah suka. Kalau untuk dukanya mungkin termasuk kendala ya. Mungkin pertama dana kami yang minim, yang kedua kurangnya relawan atau volunteer, yang ketiga kurangnya mungkin dukungan masyarakat ya. Bukannya tidak semua, tapi tidak semua masyarakat paham dengan adanya rumah baca, dengan manfaatnya rumah baca. Apa sih rumah baca? Apa sih untungnya rumah baca? Bahkan saya sering mendengar, untuk apa mendirikan rumah baca? Kan habis duit Bunda Sri, kan menghabiskan waktu Bunda Sri, tidak ada untungnya. Mungkin itu bagi masyarakat yang tidak paham. Selanjutnya kurangnya dukungan pemerintah. Maksudnya di sini maaf kalau mungkin kita butuh support dari pemerintah, bagaimana rumah baca ini tetap bergerak. Paling indah say hi, Bu Sri, Bunda, bagaimana, sampai di mana sih, apa sih programnya, ya dilihat pemerintah aja kami syukur, misalkan diperhatikan. Seperti alhamdulillah kalau perpustakaan arsip kan tiap bulan datang gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Untuk meningkatkan minat baca tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan pengorbanan yang besar, tenaga, proses yang panjang, dan pengorbanan moral dan material. Yang paling utama dari itu semua adalah keikhlasan dan kesabaran untuk melakukan hal ini. Kita harus banyak belajar mencerdaskan anak bangsa dari para pegiat literasi. Contohnya seperti Ibu Sri. Beliau juga merupakan penerima anugerah literasi tingkat Sumatera Barat kategori pegiat literasi pada tahun 2019. Salam literasi.